Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Absen dulu. Afif Maulidiansyah. Afika. Alwan. Alia. Akila. Semua ya. Hari ini kan kita belajar tentang mendalami inspirasi dan kontribusi ilmu muslim. Berarti bab berapa? 10. Minggu lalu kita belajar bab berapa? 9. Bab 9 membahas tentang apa? Jual beli. Apa itu jual beli? Apa jual beli? Apa jual beli? Ada yang Jual beli berarti al-bayu yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. yang mengambil atau memberikan sesuatu. Sudah diamalkan hukum dan syarat jual beli? Ya. Oke. Hari ini kita lanjut ya belajar bab 10 yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim dari masa keemasan dinasti Abbasiyah. Lalu yang selanjutnya ada masa keemasan Abbasiyah ya. Era di mana kota Baghdad, yang kota Baghdad itu menjadi mercusuar pengetahuan bagi seluruh dunia, melahirkan fondasi peradaban modern. Nah, jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini ya, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Ya, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Nah, ilmu pengetahuan ini itu datang atau berasal dari kaum muslim. Bayangkan, dari kaum muslim. Dan di kota Baghdad ini ya, tepatnya di dinasti Abbasiyah ini ya, ilmu pengetahuan itu terbesar pertama di dunia dan dipegang oleh kaum muslim, bayangkan. Dan pada zaman sekarang bisa kita lihat lebih berpusat ilmu pengetahuan di bangsa Eropa dan tidak dipegang oleh kaum muslim. Padahal ya, ilmu pengetahuan terbesar di dunia nomor 1 itu dipegang oleh kaum muslimin. Nanti akan kita bahas masa kejayaan atau masa keemasan ilmu pengetahuan pendidikan kita yang dipegang oleh kaum muslimin nomor 1 di dunia. Tadi ini kita bahas itu ya. Lalu yang selanjutnya ada pusat pengetahuan dunia. Nah, kota Baghdad ya itu menjadi pusat intelektual global di mana para sarjana, seniman dan pedagang berkumpul ke Baghdad ya, dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada abad ke-8 hingga ke-13 hingga sekarang. Jadi dulu ya bangsa Eropa kan kalau di zaman sekarang nih bangsa Eropa kan ilmu pengetahuannya paling tinggi nih di dunia kan. Nah, pada zaman Bani Abbasiyah itu ya dulu kota Baghdad ini yang ada di Arab Saudi ini, kota Baghdad ini kaum muslim itu pemegang ilmu pengetahuan terbesar nomor 1 di dunia. Bahkan bangsa Eropa dulu itu mengambil ilmu pengetahuan itu dari kaum muslimin, bayangkan. Tetapi pada kenyataannya sekarang kita bisa lihat bahwasanya kaum muslimin itu tertinggal jauh sekali dengan bangsa Eropa. Kita harus putar otak nih, kenapa bangsa muslim itu bisa tertinggal sama jauh sekali pendidikan ilmu pengetahuannya. Jadi pada dinasti Abbasiyah ini ya, kenapa dia bisa berkembang pesat? Karena para ilmuwan atau para tokoh-tokoh muslim itu memiliki tujuan bahwasanya kaum muslimin itu harus bisa mewujudkan cita-cita kaum
lembaga legendaris bagi yang berfungsi sebagai perpustakaan, akademik dan pusat penerjemah bahasa, tempat lahirnya ribuan karya ilmiah yang abadi. Jadi pada zaman itu ya, ilmuwan-ilmuwan itu kalau mau mencari buku ya semua dari negara manapun, jika dia ingin menuntut ilmu mencari buku itu pasti datangnya ke Bait Alimah ini. Karena semua itu ada, bahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, India dan lain sebagainya di perpustakaan itu tuh sudah ada dan sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Makanya kenapa Bait Alimah itu dijuluki sebagai perpustakaan terbesar di dunia bayangkan. Jadi semua ilmuwan negara-negara itu ya, kalau mau cari buku, mau menuntut ilmu, dia harus ke kota Baghdad dulu, dia harus menjumpai para raja-raja di negara itu, di kota itu, agar dia itu bisa mencari ilmu atau memperdalam ilmu pengetahuannya di Bait Alimah ini. Dan di Bait Alimah ini itu tidak hanya sekedar perpustakaan saja. Di sana itu juga ada laboratorium penelitian, terus ada observatorium astronomi. Jadi di tempat Bait Alimah itu tuh bukan sekedar kayak Gramedia isinya buku tok, terus isinya novel tok gitu enggak. Di sana ya para ilmuwan itu kalau kalian mau penelitian, ya di situ tempatnya. Kalian mau praktek, ya di situ tempatnya. Kalau sekarang istilahnya seperti universitas lah. Tapi pada zaman itu disebutnya Bait Alimah. Paham sampai sini? Selanjutnya ada revolusi dunia kedokteran. Yang selanjutnya adalah pelajaran jadi dari semua kisah yang sudah Ibu sampaikan tentang Bani Abbasiyah, apa yang kita kalian mengadai ilmu, terus dengan belajar, cara menghargai ilmu seperti apa? Menempatkan ilmu pengetahuan di atas segala kepentingan. Maksudnya apa? Mementingkan ilmu daripada yang lain. Berarti tidak moderat dong. Bagaimana cara menghargai ilmu? Bagaimana? Kalian bisa menghargai ilmu tidak? Bagaimana cara kalian menghargai ilmu? Belajar. Terus? Disiplin. Lalu yang selanjutnya etos belajar. Semangat rajin membaca dan meneliti setiap fenomena. Kalian suka baca? Suka. Suka. Kalian suka meneliti apa yang kalian baca? Tidak. Atau kalian senang mentah-mentah bacaan itu? Teliti. Contoh menelitinya seperti apa? Mencari tahu. Bagaimana cara mencari tahunya? Apa sih? Nggak salah. Lalu yang selanjutnya adalah kemanusiaan. Ilmu digunakan untuk memberi manfaat bagi seluruh alam. Jadi ya, kenapa ilmu itu sangat penting? Ya karena tanpa adanya ilmu ya tidak ada tsunami. Ya. Bangunan pakai ilmu nggak? Pakai. Saya mau tanya, sesuatu yang tanpa ilmu itu apa? Angkat tangan. Yang bisa menjawab angkat tangan. Sesuatu apapun itu, entah kegiatan, entah sifat, entah apapun itu, entah nama orang yang tidak menggunakan ilmu itu apa? Angkat tangan. Pacaran pakai ilmu. Tidur. Kalau tidak pakai ilmu, nanti kita jadi korban. Jadi pemain jadi ilmu. Apa? Tidur. Tidur itu ilmu. Ilmu berapa? Ilmu. Orang bilang itu ilmu. Makan, Bu. Makan. Emang makan nggak pakai ilmu? Emang kalau bayi
Entah itu ilmu baik, ilmu jahat, ilmu jahat. Entah itu ilmu baik atau ilmu tidak baik, ya semua segala sesuatu kegiatan itu membutuhkan ilmu. Makanya ilmu itu penting. Paham? Lalu yang selanjutnya adalah kebangkitan menjadi awal inspirasi Renaissance di Eropa. Jadi maksudnya itu adalah bahwasanya ilmu itu bisa membangkitkan sesuatu yang mungkin menurut orang yang tidak bisa bangkit. Harga diri bisa bangkit juga karena ilmu. Paham? Ada yang ditanyakan? Enggak. Betul? Ada yang bisa menyimpulkan materi tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Nanti saya kasih hadiah. Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya kalian pahami saja, tidak usah materi dari saya. Ada yang bisa? Saya ada hadiah kalau kalian bisa. Tidak bisa menyusun kata-kata, Bu. Ungkapkan apa yang kalian ingin ungkapkan saja. Tidak usah ditata, saya yang nata. Belajar untuk berani. Ada yang bisa? Bisa simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang kamu dapat sajalah. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya, silakan. Nggak ada kata salah, silakan. Kesimpulannya. Intinya yang kamu dapat itu kamu harus seperti apa? Pasti di otak kalian itu ada. Ungkapin aja, saya yang menyimpulkan. Ungkapkan, saya yang menyimpulkan. Belajar menyampaikan sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Silakan. Dari pelajaran kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa dari dulu umat muslim sudah berusaha untuk membangkitkan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ilmu itu yang meneruskan adalah umat muslim. Kita sebagai umat muslim seharusnya menjaga selalu ilmu itu dan tidak menurunkan. Dari teman-teman. Paham tak sampai sini kan? Gak aneh. Apabila ada salah dan kurangnya, itu mohon maaf. Ibu Andri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.